Pada sore hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan kejadian waktu kita sudah pernah konferensi pers ya, terkait dengan perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan. Di sini hasil penyidikan dari Reskrim Polres Metro Bekasi Kota sudah terungkap. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim. Berikut ini juga ada didampingi oleh dari KPAI, terus KPID, dan terus ada dari teman-teman ya. Baik Pak, silakan untuk lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Humas, Ibu Lia dari Asifor, Ibu Linda dari DP3A, Pak Rian dari KPAD, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media Kota Bekasi. Pada siang hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kasus pembunuhan, yang dimana hasil dari perkembangan kasus ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, atau dalam hal ini kami sudah melakukan kolaborasi interprofesi yang dimulai dari tim psikologi klinis dari DP3A dan KPAD, dan kemudian ditangani oleh tim psikologi forensik dari Asifor, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, terus kemudian juga ditangani oleh dokter psikiater dari Rumah Sakit Polri, yaitu Dr. Heni, spesialis jiwa. Dari hasil proses pemeriksaan yang cukup panjang ini, yang mana prosesnya ini berawal dari kasus ibu yang melakukan kekerasan terhadap anak mengakibat meninggal dunia, kemudian polisi mengamankan pelaku, kemudian juga setelah mengamankan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang didampingi oleh tim psikolog klinis dari DP3A dan juga KPAD, dan juga kasus ini juga ditangani oleh tim psikologi forensik dari Asifor, dan kemudian dilakukan proses penahanan terhadap tersangka SNF pada tanggal 8 Maret dilakukan penahanan, kemudian tanggal 9 Maret tersangka terpaksa dibantahkan karena membahayakan diri sendiri, yaitu membenturkan kepalanya di dinding tembok sel tahanan. Kemudian dari kejadian tersebut, karena membahayakan diri sendiri, sehingga dibantarkan penahanannya, dirawat atau dirujuk ke Rumah Sakit Polri yang ditangani oleh Dr. Heni SPKJ. Kemudian selama dirawat 16 hari di RS Polri, kemudian tersangka SNF hasil koordinasi dengan Dr. Heni SPKJ dengan penyidik bahwa tersangka SNF dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Grogol, yaitu Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Kemudian selama 11 hari dirawat di sana. Kemudian dari petugas rumah sakit tersebut memberitahukan penyidik bahwasanya tersangka SNF sudah bisa dijemput dan dalam kondisi stabil. Kemudian
Dari dasar itu penyidik melakukan penjemputan terhadap tersangka dan membawa kembali ke Polres dan melanjutkan penahanannya kembali, dan sampai saat ini masih ditahan. Kemudian kami koordinasi lagi dengan Dr. Heni terkait dengan hasil pemeriksaan kejiwaannya, dan Dr. Heni SPKJ mengeluarkan hasil visum psikiatrikum yang mana hasilnya ini, mohon izin, kami sebelumnya sudah undang juga Ibu Dr. Heni untuk hadir di sini, namun karena ada tugas lain yang sangat penting sehingga mendelegasikan ke saya untuk membacakan hasil visum psikiatrikum. Sebelum keluar hasil psikiatrikum, penyidik sudah melakukan permintaan visum psikiatrikum kepada Dr. Heni. Hasil kesimpulan dari visum psikiatrikum yang pertama, pada pemeriksaan psikiatri saat ini terperiksa ditemukan gangguan jiwa berat, skizofrenia. Poin selanjutnya yang kedua, tindakan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan terperiksa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya. 3. Terperiksa kurang mampu memahami nilai dan risiko perbuatannya. Yang terakhir, keempat, terperiksa memerlukan perawatan psikiatri dan pengawasan ketat mencegah berulangnya perilaku membahayakan diri dan orang lain. Nah, ini demikian hasil visum et repertum psikiatrikum dari Dr. Heni SPKJ. Mungkin ada tambahan dari para tenaga profesional lainnya dari KPAD, DP3A, dan Bu Dia dari Asifon. Ya, terkait dengan perkembangan kasusnya ini, kami selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini. Nanti akan diberitakan lebih lanjut bagaimana kasusnya. Ya. Artinya kasus ini masih berjalan atau? Ya, sampai saat ini masih berjalan. Masih kita koordinasikan hasil visum et repertum psikiatrikum ini dengan Jaksa Penuntut Umumnya. Nah, kami masih menunggu kabar dari Jaksa Penuntut Umum dari kantor Kejari Kota Bekasi. Artinya ini tersangka ini kadang enggak ya Pak? Seperti apa Pak? Ya, sampai saat ini hasil dari perawatan dari dokter dari rumah sakit Jiwa Grogol sudah stabil. Makanya kami disuruh jemput, penyidik disuruh jemput untuk melanjutkan proses ini. Berdasarkan visum ini, pasal yang disangkakan apa Pak kalau dari sudut pandang pidana? Ya, masih tetap awal. Kalau penerapan pasal masih pasal awal, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C dan atau Pasal 338 KUHP atau pasal pembunuhan. Ini yang pasal yang kami terapkan atau penyidik yang terapkan. Oke, cukup ya.